Shalom bagi kita semua, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai atau melanjutkan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan harian pada hari ini Senin, tanggal 1 Juli 2024, sesuai dengan ayat harian di Almanak HKBP, tertulis di Yeremia pasal 11 ayatnya yang ke-20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Namun, ya Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan adil, menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamulah kubuka perkaraku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Nabi Yeremia lahir di Anatot, sebuah kota kecil di pegunungan Benyamin. Ayahnya seorang imam yang bernama Hilkia. Nabi Yeremia dipanggil Allah menjadi nabi di usia yang masih sangat muda. Ketika Yeremia dipanggil dan diutus oleh Allah menjadi nabi, awalnya dia merasa tidak layak dan mengatakan bahwa dia tidak pandai berbicara sebab dia masih muda. Tetapi Tuhan sudah memilih Yeremia, bahkan sejak Yeremia berada di dalam kandungan ibunya. Tuhan sudah mengenal Yeremia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pada masa pelayanan Nabi Yeremia, dia mengkritik kepemimpinan pemimpin bangsa Yahudi dan masyarakat pada waktu itu yang melakukan praktik kehidupan keagamaan yang tidak benar. Mereka menyembah ilah-ilah lain selain Allah Israel. Dan terjadi krisis kepemimpinan dan perebutan kekuasaan. Hal itulah yang membuat Nabi Yeremia menghadapi banyak tantangan dari para pemimpin dan masyarakat pada saat itu. Dan inilah yang disampaikan oleh nats renungan harian pada hari ini. Nyawa Nabi Yeremia pada saat itu sedang terancam. Orang-orang Anatot tidak suka dengan Nabi Yeremia dan mereka hendak membunuhnya, mencabut nyawa Nabi Yeremia. Dan di situasi seperti itulah Yeremia berseru kepada Tuhan semesta alam yang mengutusnya, yang memilihnya, sebab dia percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Dan Tuhan mendengar seruan Yeremia. Dan di ayat ke-22 dikatakan bahwa Tuhan semesta alam akan menghukum mereka yang ingin berbuat jahat kepada Nabi Yeremia. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita dapat melihat bagaimana kehidupan Nabi Yeremia. Dia harus menghadapi tantangan, bahkan ancaman kematian. Dia harus menghadapi rintangan demi kebenaran dan keadilan, demi memberitakan firman Tuhan, hukum Tuhan kepada bangsa Yahudi pada saat itu atau bangsa Israel. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita boleh melihat dari keberanian Yeremia ini bahwa kita harus berani mengatakannya jika ya, dan berani mengatakan tidak jika tidak. Mari jangan mau berkompromi dengan dosa. Jangan mau berkompromi dengan dunia ini. Tunjukkanlah bahwa kita adalah orang yang hidup dalam kebenaran dan keadilan Tuhan. Kita harus berani menegur orang yang melakukan kesalahan. Kita harus menjadi pembawa keadilan dan kebenaran. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan pasti membela setiap orang yang hidup di dalam kebenaran dan keadilan. Tuhan pasti membela kalau kita jujur dan jadilah diri sendiri dan milikilah karakter Kristus. Kita dapat melihat dari pengalaman kehidupan Yeremia. Ketika dia hidupnya terancam, dia berseru
dia memohon keadilan dan pertolongan Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kita tentu pernah menghadapi penderitaan. Mungkin hidup kita pernah terancam. Kita menghadapi pergumulan saat ini. Mungkin kita dijelek-jelekkan oleh orang lain. Mungkin kita dijatuhkan oleh orang lain. Ada begitu banyak perkara yang kita hadapi dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang adil. Mari kita memohon keadilan, memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Bahwa Tuhan akan membalas orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat tidak baik, orang-orang yang menyakiti saudara-saudaranya. Oleh sebab itu, mari kita hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Biarlah Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di sorga, pada hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu tentang Nabi Yeremia yang menghadapi ancaman dari orang-orang yang tidak menyukai mereka. Bahkan Nabi Yeremia diancam akan dibunuh, nyawanya terancam. Tetapi dia datang ke hadirat-Mu. Engkaulah Tuhan yang telah memilih dia, mengutus dia menjadi nabi-Mu di bangsa Yahudi. Dia percaya bahwa Engkau adalah hakim yang adil di dalam kehidupan ini. Demikian juga dengan kami, ya Allah. Kuatkan kami agar kami hidup dalam kebenaran dan keadilan. Kuatkan kami Tuhan untuk mengatakan kebenaran, untuk menegakkan keadilan. Kuatkan kami Tuhan untuk dapat mengatakan ya jika ya, tidak jika tidak. Tuhan, jangan biarkan kami berkompromi dengan dosa, berkompromi dengan dunia ini. Tuhan, biarlah kami menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan yang menopang orang-orang lemah, Tuhan yang menghibur orang-orang yang dijatuhkan, orang-orang yang dicelakai. Tuhan, kalaupun kami menghadapi tantangan, kami dijelekkan, kami dijatuhkan, karena kami sebagai orang Kristen, sebagai kelompok-kelompok yang minoritas, kami percaya bahwa Tuhan akan membela kami, Tuhan akan mengangkat kami, Tuhan akan memberikan setiap hak-hak kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan segala aktivitas kami, pekerjaan kami hari ini. Biarlah Tuhan yang menuntun kami. Ampuni kami Bapa atas segala dosa kami. Di dalam Putra-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.